Halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1 dan yang akan dipelajari yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat. Sebelum mempelajari materi, ada isian yang harus diisi untuk kalian semua. Tolong diisi di kolom komentar, yaitu pertanyaannya, seberapa cintakah kita mencintai tanah air Indonesia? Kemudian, dengan cara apa sajakah kita menunjukkan rasa nasionalisme terhadap bangsa kita sendiri? Oke, sekali lagi silakan isi di kolom komentar sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Dan sebelumnya terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Materi yang pertama dipelajari yaitu tentang pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ini adalah contoh peta. Ini diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kita mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Bagaimanakah memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari pembahasan selanjutnya. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya, yaitu judul peta, skala peta, mata angin, simbol, legenda, garis astronomis, garis tepi, sumber dan tahun pembuatan, inset, dan lettering. Nah, ini adalah bagian-bagian dari komponen penyusunan peta. Yang pertama, judul peta. Biasanya judul peta terletak di bagian atas dengan ditulis dengan huruf yang besar. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contoh, peta provinsi wilayah Bali yang ada di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah peta wilayah Provinsi Bali, karena di judulnya peta Provinsi Bali. Selanjutnya, skala peta. Peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Dinamakan skala peta. Contoh skala sebuah peta adalah 1 berbanding 1 juta, berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta
berbanding dengan 1 juta meter atau 1 kilometer di lapangan. Skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka. Bisa 1 berbanding 10.000 atau selanjutnya. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 km di lapangan. Selanjutnya skala garis dan grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala garis biasanya ada dalam kolom legenda. Nah, ini contoh skala grafis. Jika contoh skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1 berbanding 500.000 karena 1 cm di peta berbanding dengan 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi sentimeter, sehingga 5 km jika diubah ke dalam sentimeter menjadi 500.000 cm. Karena itu, skala peta menjadi 1 berbanding 500.000. Selanjutnya, orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi pertama, simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya, dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. Contoh-contoh lambang simbol titik yaitu ini menunjukkan lambang ibu kota negara. Kemudian ini menunjukkan ibu kota provinsi, menunjukkan ibu kota kabupaten. Titik seperti ini menunjukkan kecamatan atau kota lain. Kemudian lambang titik ini menunjukkan pelabuhan, menunjukkan bandar udara, gunung api yang tidak aktif, dan angka segitiga merah menunjukkan gunung berapi atau gunung api yang aktif. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan, sungai, danau, laut diberi warna biru, kemudian jalan diberi warna merah, dan lain-lain.
perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Ini ya, dari biru terang terus sampai terakhir adalah biru yang gelap karena kedalamannya jauh lebih dalam dibanding dengan warna yang biru muda. Simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, ini adalah contoh dari inset, jadi peta yang lebih kecil. Biasanya terletak di pojok bagian bawah. Kemudian legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada pada atau muncul pada muka peta. Legenda inilah atau dari legenda inilah seseorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Nah, ini contoh legenda. Jadi seseorang bisa membaca peta dari legenda ini, dari apa yang semua akan dipetakan. Selanjutnya, sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Inilah diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Selanjutnya yaitu tentang letak dan luas samudra. Letak menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Indonesia terletak di 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 25,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Perhatikan wilayah tersebut yang ditandai dengan arsiran. Ini
yang diarsir ini merupakan wilayah tropis dan Indonesia seluruhnya masuk ke wilayah tropis. Selain dilihat dari posisi koordinatnya, letak suatu tempat juga dapat dilihat secara geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Jadi Indonesia diapit oleh dua benua. Ini wilayah Indonesia atau wilayah negara Indonesia diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia. Dan diapit juga oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur wilayah negara Indonesia. Ini wilayah letak wilayah negara Indonesia. Jadi Samudra Pasifik terletak di sebelah timur negara Indonesia. Dan sebelah baratnya yaitu wilayah Samudra Hindia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara atau samudra. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut, yang berbatasan sebelah utara yaitu Malaysia, kemudian Singapura, dan Filipina. Ini adalah batas wilayah Indonesia di sebelah utara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Filipina. Yang berbatasan di sebelah selatan Indonesia yaitu Timor Leste, kemudian negara Australia, kemudian Samudra Hindia. Ini adalah wilayah negara Indonesia. Jadi wilayah-wilayah yang berbatasan di wilayah selatan Indonesia yaitu Timor Leste, kemudian negara atau benua Australia dan Samudra Hindia. Yang berbatasan sebelah barat yaitu Samudra Hindia bagian barat, kemudian yang berbatasan sebelah timur yaitu Papua New Guinea di sini dan Samudra Pasifik bagian timur. Sedangkan batas laut yaitu Thailand, kemudian Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Pulau Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Keuntungan letak geografis Indonesia yaitu Indonesia, ini wilayah negara Indonesia, negara kita akhirnya menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara di wilayah Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, kemudian Timur Tengah, India, dan negara-negara lainnya yang ada di
seluruh dunia. Kapal-kapal dagang yang mengangkut komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju tujuan Eropa. Indonesia juga dilewati oleh jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia, dari Asia kemudian ke Australia, kemudian Selandia Baru. Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara lainnya. Negara-negara lain menjual berbagai produk barang seperti porselen, kain sutra, tenunan halus, mesin, dan lain-lain ke Indonesia. Selain keuntungan letak geografis, Indonesia juga memberi dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Rute pelayaran utama pelayaran dunia relatif sederhana, yaitu menghubungkan Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik melalui terusan Suez, Selat Malaka, dan terusan Panama. Indonesia dilalui oleh jalur pelayaran utama dunia. Jalur utama tersebut merupakan jalur pelayaran perdagangan paling penting dan melayani pasar utama dunia. Selain itu, Indonesia merupakan jalur rute pelayaran pendukung yang melayani pasar yang lebih kecil. Keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Ini adalah lempeng Eurasia, kemudian ini lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat negara Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologi seperti inilah adanya beragaman potensi sumber daya alam mineral yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah titik-titik gunung api yang ada di seluruh Indonesia. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial menyebutkan bahwa
Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922,570 km persegi dengan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, yaitu gabungan daratan dan lautan, kurang lebih sama dengan benua Eropa atau hampir sama dengan negara Amerika Serikat atau benua Australia. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Oke, selesai sudah materi yang dipelajari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengisi jawaban di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat selalu dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.